Polda Papua Barat berhasil mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di Manokwari. Pasca banjir Selasa lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Teluk Bintuni menyatakan kondisi warga distrik Tambuni saat ini sudah membaik. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, mendukung arahan penjabat gubernur tentang percepatan vaksinasi COVID-19, Dinas Kesehatan akan melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan se-Kabupaten Kota se-Papua Barat. Indonesia masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Di wilayah Indonesia bagian barat, kenaikan kasus sangat signifikan, sehingga kita di wilayah timur harus juga melakukan antisipasi. Oleh karena itu, berbagai langkah percepatan harus terus dilakukan agar dapat membentengi masyarakat dengan cara divaksinasi. Otto Parorongan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat saat diwawancarai mengatakan, pihaknya siap melakukan arahan yang dikeluarkan oleh atasan agar semua kabupaten kota seirama. Maka Dinas Kesehatan Provinsi akan melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Arahan dan instruksi Bapak Gubernur tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi, Dinas Kesehatan siap untuk melakukan arahan perintah yang sudah dikeluarkan. Di minggu depan itu kami akan mengumpulkan para kepala dinas kesehatan seluruh kabupaten kota untuk membicarakan langkah-langkah percepatan yang akan kita kerjakan secara bersama. Untuk ketersediaan vaksin di gudang farmasi Papua Barat saat ini sangat mencukupi, yaitu vaksin Sinovac, Moderna, dan Pfizer, sehingga dapat mendukung percepatan vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan, di Papua Barat ada 3 kabupaten kota yang sangat mempengaruhi cakupan vaksinasi tingkat provinsi, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak, cakupan dosis 1 baru 1,2%, Kabupaten Maibrat 6,9%, dan Kabupaten Tambrau 11,7%. Ditegaskan, andaikan 3 kabupaten ini berada di kisaran 70%, dapat mendongkrak peringkat Papua Barat naik di kisaran 80 hingga 90%. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Gubernur bahwa memang 3 kabupaten itu yang sangat mempengaruhi cakupan tingkat provinsi, seperti Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Tambrau. Ini 3 kabupaten ini sangat mempengaruhi cakupan di tingkat provinsi karena memang cakupan di bawah sangat rendah. Nah, sebagai contoh lah, Pegunungan Arfak sampai dengan sekarang cakupan dosis 1 saja baru 1,2%. Kemudian untuk Maibrat itu 6,9 dan Tambrau itu 11,7%. Itu baru dosis 1, belum dosis kedua dan ketiga, lebih rendah lagi. Saat ini, sosialisasi yang harus terus dilakukan melalui tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Setelah melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, berharap agar anggota DPR Papua Barat yang belum membuat laporan agar segera melaporkan. Sebelumnya, KPK menyebutkan sebanyak 17 anggota DPR Papua Barat belum melaporkan ILHKPN tahun 2021 pertanggal 30 Mei 2022. Setelah menerima arahan dan juga catatan dari KPK, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor langsung melakukan pelaporan harta kekayaan. Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor diwawancarai usai berolahraga mengatakan laporan harta kekayaannya sudah dilaporkan dan sudah menerima balasan dari KPK melalui emailnya. Sehingga diharapkan kepada 16 anggota DPR Papua Barat yang belum melakukan pelaporan harta kekayaan agar segera membuat laporan dari Sekretariat DPR Papua Barat.
juga sudah menyurati kepada anggota DPR Papua Barat yang belum melakukan pelaporan. Memang kita ada 17 anggota termasuk saya, Ketua DPR, juga belum melaporkan hasil kekayaan. Namun ada catatan daripada BPK kepada KPK kepada kita, dan untuk saya sendiri saya sudah laporkan besoknya, itu saya sudah laporkan dan hasilnya sudah ada di balasan dari KPK kepada kita lewat email, itu sudah ada. Ada sekitar 16 anggota yang kita sudah menyurati, saya dari lembaga juga menyampaikan secara resmi untuk segera untuk melaporkan hasil kekayaannya. Ini wajib karena itu tentu ada aturan. Sehingga ya artinya nanti pada KPK juga harus mengikuti perkembangan daripada harta yang kita miliki. Nah, kemana juga ya kita pejabat publik yang harus diawasi oleh semua pihak. Ketua DPR menambahkan kendala yang dihadapi saat ini yaitu tentang aset tanah, khusus bagi orang Papua, sehingga diharapkan ada kebijakan khusus bagi orang asli Papua terkait dengan aset tanah. Dan memang hal yang kita agak alami kesulitan tuh di perhitungan tanah. Tanah itu kita agak susah mengikuti. Artinya kalau misalnya saya dari Manokwari, saya orang Papua, saya punya tanah itu paling luas sekali. Misalnya di Warmaris situ, kemudian di gunung sana, kalau mau diuangkan itu mencabangkannya paling besar sekali. Ada kebijakan khusus tidak dari KPK? Memang harus ada kebijakan khusus bagi kami orang asli Papua. Karena kalau persoalan tanah dihitung itu nilainya paling besar sekali untuk dihitung. Saya misalnya di Warmaris itu 10 sampai 20 hektar lebih. Kalau di gunung itu saya tidak bisa hitung. Itu tanah saya paling luas. Jadi kalau persoalan tanah harus masuk, itu hal yang menyulitkan kami selaku yang melaporkan hasil kekayaan. Kemudian saya sebagai orang Papua itu hitungannya tidak bisa saya akan itu. LHKPN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh pejabat publik untuk setiap tahun wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan korupsi dan juga mengetahui jumlah kekayaan kita bertambah atau berkurang. Sehingga pihaknya akan terus mendorong anggotanya yang belum melaporkan LHKPN. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kepolisian daerah Papua Barat berhasil mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di Manokwari. Kedua pelaku tersebut berinisial STS dan HN yang berprofesi sebagai wira swasta. Polda Papua Barat melalui bidang tindak pidana tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di Manokwari. Hal ini diakui Kapolda saat mendapat pertanyaan dari awak media perihal maraknya pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berkeliaran di sejumlah SPBU di Manokwari. Kapolda menegaskan dirinya mendapat laporan dari pihak Pertamina dan melaporkan adanya dugaan penyimpangan BBM bersubsidi. Untuk itu, Kapolda memerintahkan jajarannya untuk menindak para pelaku yang sengaja membeli BBM bersubsidi untuk mencari keuntungan, karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat. Ya, saya sudah kasih arahan, kami sudah berbincang-bincang, berdiskusi tentang penyelesaian ini. Saya tuntut mereka, karena saya juga ditanya sama KKPW. Pak Kapolda, itu bagaimana itu begini-begini kan? Sama pertanyaan itu, saya bilang, saya berikan waktu dulu saya pelajari. Ini kemarin, dan saya kira nanti mungkin tersangkanya juga akan bertambah. Ya, jadi saya sudah perintahkan Dirkrimsus untuk melakukan penindakan dan sudah ada yang ditangkap. Sejauh ini berapa orang, Pak? Kalau nggak salah tadi malam saya dilaporin 2 orang. Baru 2. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, BBM subsidi jenis biosolar ini dibeli dan digunakan di salah satu proyek peningkatan jalan di Kabupaten Pegunungan Arfak yang dikerjakan oleh PT Sawit Thomas. Pihak kepolisian pun saat ini sudah berhasil menyita sejumlah barang bukti, seperti mobil dan drum yang digunakan kedua pelaku untuk menjalankan aksi mereka. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Silitonga, mengajak media untuk menangkal hoaks dan memberi pendidikan yang baik kepada publik dalam bentuk pemberitaan. Hal tersebut disampaikan Kapolda Irjen Pol Daniel Silitonga ketika melakukan silaturahmi dan tatap muka bersama sejumlah wartawan di Manokwari pada Jumat 15 Juli 2022. Kapolda menambahkan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua Barat sangat mengharapkan peran media di Papua Barat
mengingat pihak kepolisian tidak mungkin berperan sendiri untuk menangkal hoaks yang berkembang sangat pesat di media sosial. Menurut Kapolda Daniel Silitonga, selama 10 hari menginjakan kaki di Papua Barat, pihaknya memilih untuk melakukan pendekatan dengan sejumlah tokoh untuk berdialog terkait situasi yang berkembang di wilayah hukum Polda Papua Barat agar situasi Kamtipmas dapat berjalan dengan baik. Adalah hoax, ya. Pemberitaan yang bersifat tidak dewasa, ya. Kalau istilahnya sekarang ini hoax, pemberitaan yang tidak baik. Nah ini kalau kami sendiri berperang, saya kira kami tidak mampu. Jadi kami pengen bahwa ujung golpen dari rekan-rekan juga harus kita memberikan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat juga dewasa dalam bermedia sosial. Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada awak media yang selama ini telah menjalin kerjasama dengan pihak Polda, terutama dalam hal memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka Bulan Bakti, Kabupaten Manokwari akan dilaksanakan operasi katarak gratis bagi masyarakat Manokwari yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 25 Oktober 2022 di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Operasi katarak bagi masyarakat Manokwari yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 25 Oktober 2022 di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Kali ini merupakan kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Bulan Bakti Kabupaten Manokwari tahun 2022. Kegiatan bakti sosial didukung oleh pemerintah Kabupaten Manokwari, Polda Papua Barat, Rumah Sakit Cicendu Bandung, dan juga Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah atau Terang Papua. Virginia, koordinator kegiatan bakti sosial operasi katarak mengatakan, tujuan kegiatan dilaksanakan operasi katarak guna membantu masyarakat agar bisa mendapat pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat lanjut usia yang memiliki masalah dengan mata atau penyakit katarak. Lebih lanjut disampaikan untuk tenaga medis akan didatangkan dari Rumah Sakit Cicendu Bandung sebanyak 20 orang. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari kita melaksanakan operasi katarak di Manokwari ini harapannya supaya orang-orang yang bisa mereka bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tujuan kami yang pertama kami mau menolong, terus yang kedua ini bisa tersampaikan kepada orang-orang yang benar membutuhkan. Mereka jadi untuk tim yang akan operasi ini kita juga dari Yayasan Indonesia kerjasama dengan tim dari Rumah Sakit Cicendu Bandung. Mereka akan mengirim tenaga medis sebanyak 20 orang, 20 dokter untuk membantu pelaksanaan operasi nanti di tanggal 23 sampai 25 Oktober. Regina Pariri, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, menyambut baik kegiatan operasi katarak yang akan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari. Bentuk dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari adalah dengan membuka pelayanan pemeriksaan awal di 15 puskesmas di 9 distrik dan akan terus dilakukan sosialisasi. Kegiatan-kegiatan ini dari awal kita mempersiapkannya dengan sudah beberapa kali ada pertemuan dan kami sudah juga secara langsung mengundang 15 puskesmas yang ada di Kabupaten Manokwari dari 9 distrik, dan dari 15 puskesmas ini semuanya telah siap walaupun di dalam segala keterbatasan bahwa kami juga punya 2 puskesmas yang tidak tersedia nakes dokter umum Kemudian itu strateginya kita akan atur bahwa pemeriksaan atau screening gratis dalam hal mempersiapkan klien yang mengalami gangguan penglihatan
berupa selaput putih pada mata. Ini kita akan membuka pelayanan khusus untuk mereka dengan pemeriksaan gratis. Sementara itu, Dr. Eni Indrawati menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat untuk bisa kembali melaksanakan operasi katarak gratis serta siap mendukung program tersebut. Berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah yang telah mempercayakan rumah sakit kami sebagai tempat pelaksanaan operasi katarak gratis dalam rangka Hari Jadi Kota Manokwari. Ini merupakan pengalaman kedua kami untuk melaksanakan operasi katarak, di mana tahun 2019 kami sudah pernah juga melaksanakan operasi serupa. Ini sangat sejalan dengan program Bakti Kesehatan Polri, ya. Tentunya kami dari Polda Papua Barat siap untuk mendukung, siap untuk memberikan segala kekuatan dan tenaga kami untuk mensukseskan kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, diharapkan kepada masyarakat dapat mengambil kesempatan ini karena operasi yang dilaksanakan gratis. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Teluk Bentuni menyatakan kondisi warga distrik Tembuni pasca banjir Selasa lalu saat ini sudah membaik. Hal ini dikemukakan pelaksana tugas Kepala BPBD Teluk Bintuni, Benoni Tiri, saat dikonfirmasi wartawan Jumat kemarin di Bintuni. Tiri mengatakan situasi yang sudah kembali normal. Ia menjelaskan sesuai pantauan di lapangan semua warga sudah kembali beraktivitas. Meski begitu, Tiri mengaku kerugian material pasti ada, sebab sesuai fakta di lapangan sebagian besar perabotan rumah tangga milik warga yang paling dominan tersapu banjir. Staf kami sudah turun ke sana untuk ambil data, dan kemarin juga aktivitas masyarakat sudah kembali normal, artinya setelah banjir surut sudah kembali untuk melaksanakan pembersihan sisa-sisa banjir. Artinya sudah melaksanakan aktivitas kembali di rumah-rumah, pembersihan daripada sisa-sisa banjir. Nah, terus kami juga kemarin sudah menyerahkan bantuan, artinya dari pemerintah daerah melalui BPBD kami sudah menyerahkan 250 paket sembako ke 4 kampung yang terkena dampak banjir ini. Nah, nanti setelah dari sini, nanti kami juga mau laporkan hasilnya seperti apa ke Bapak Bupati, mungkin keluhan-keluhan dari masyarakat di sana seperti apa. Diberitakan sebelumnya banjir yang melanda distrik Tembuni tepatnya di 3 kampung sebagai yang paling parah, yakni Kampung Tusur, Kampung Bangun Mulia, dan Kampung Bangun Harjo pada Rabu lalu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Semisal banjir yang melanda di Kampung Tusur, rumah warga terendam hingga mencapai lebih dari 1 meter dan akhirnya memaksa warga mengungsi ke atap rumah. Tim SAR yang diisi Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD Teluk Bintuni tiba di lokasi sekitar pukul 5 sore, langsung ikut mengevakuasi warga ke tempat yang aman dari banjir. Sesuai informasi yang dihimpun pada Kamis 14 Juli, banjir yang menggenangi rumah warga sudah mulai surut. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari dan kelompok masyarakat serta mahasiswa peduli pesisir laut melakukan penanaman ribuan bibit mangrove di pesisir pantai Arfai hingga ke Pulau Raimuti. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari, kelompok masyarakat dan mahasiswa peduli pesisir laut melakukan penanaman ribuan bibit mangrove di pesisir pantai Arfai hingga ke Pulau Raimuti. Hal ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap kelestarian alam dan lingkungan termasuk sebagai upaya pengendalian kerusakan pesisir laut di Kabupaten Manokwari. Dalam arahannya ke Kanwil Kemenak Provinsi Papua Barat, Luxen James Mayer mengatakan penanaman bibit mangrove ini diikuti oleh jajarannya secara spontanitas setelah sebelumnya pada pekan lalu mereka berwisata ke Pulau Raimuti. Dikatakannya menjaga lingkungan juga merupakan sebuah pelayanan kasih. Bahwa ini bagian dari kasih kita, kasih Tuhan terhadap kita. Sehingga bukti kasih itu juga kita jaga lingkungan. Jadi kita tidak saja mengasihi sesama manusia,
Mengasihi sesama manusia itu juga menjadi bagian dari mengasihi lingkungan. Karena itu bagian ini kita hendak lakukan bersama-sama. Yohanes Adalebang menjelaskan total mangrove yang akan ditanam mencapai 2.700 bibit. Dijelaskannya juga selain memiliki manfaat sebagai sumber oksigen, mangrove juga memiliki berbagai manfaat karena dapat diolah menjadi sampo, odol, sabun mandi, kain batik, bahkan dapat diolah menjadi tepung. Selain itu, disampaikan pula hutan mangrove juga dapat dijadikan sebagai kawasan wisata seperti yang ada di luar daerah. Kita jalan, jadi pendapatan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan partisipasi izin Pak Kakanwil, kita upayakan kawasan itu jadi kawasan wisata yang kita mau dorong sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa luasannya 5 hektar kurang lebih. Jadi kita besar sekali sampai dalam-dalamnya. Jadi kalau senang rekreasi mangrove, bolehlah setiap Sabtu Minggu saya ada di situ. Kita bisa mandi-mandi, kita bisa lihat kehidupan mangrove. Kalau diviralkan semakin baik, ya. Supaya kita viralkan. Hanya tinggal sepanggal itu saja di Sowi Pantai yang kita lagi jaga untuk bisa dia jadi percontohan minimal. Sebelumnya, Ketua Komunitas Mangrove Sowi Pantai Agus Fonataba menyampaikan apresiasinya kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat yang sudah mau membantu mereka dalam menanam ribuan bibit mangrove. Agus juga berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.